Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa alimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Lampu teh munten teh. Nu hiji deui meh caang. Nah eta. Tuh. Babun fit ta'arudi wat tarjihi, bab mengenai ta'arud dan tarjih. Faslun fit ta'arudi, pasal mengenai ta'arud. Ta'arud itu apa? Ta'arud itu kalau secara bahasa dia pertentangan. Jadi ada masuknya dua hukum kepada satu mahkum alaih begitu. Itu ta'arud. Idza ta'arada nutqani, apabila dua nutuk ta'arud. Apabila dua nutuk ta'arud saling memasuki, fala yakhlu, maka tidak akan kosong. Nah, ini taksim dari ta'arud. Imma ayyakuna ammaini, bisa jadi kedua nutuk itu keduanya umum, au khossaini, atau keduanya khusus, au ahaduhuma aman wal akharu khosson, atau salah satunya umum yang lain khusus, yang kedua. Jadi karena ini ta'arud itu minimal dua perkara, berarti dua-duanya umum tuh, atau dua-duanya khusus, itu bagian kedua. Yang ketiga, salah satunya umum dan yang lainnya khusus. Yang ketiga ya. Yang keempat, au kullu wahidin minhuma, atau tiap-tiap dari yang ta'arud itu aman min wajhin wa khosson min wajhin akhar, umum pada satu sisi dan khusus pada sisi yang lain. Fa in kana ammaini, maka apabila keduanya umum. Nah, ini pembagian dari yang pertama. Maka apabila keduanya ini umum, fa in amkanal jam'a bainahuma jumi'a, maka apabila memungkinkan kepada menyatukan di antara keduanya, maka disatukanlah. Ini kalau kedua-duanya umum. Jadi mazhab Syafi'iyah itu jika terjadi ta'arud, maka yang pertama kali dilaksanakan sebisa mungkin adalah jama'. Mengumpulkan. Itu kalau misalkan Wahabi, kalau ada ta'arud itu mereka mencari yang lebih sahih. Nantinya nasah mansuh. Bukan nasah mansuh, berarti yang dhaif tidak dianggap begitu. Itu kalau Wahabi itu. Atau kalau nggak salah Maliki juga kayak gitu.
Maliki juga tatkala ada ta'arud itu nanti dilihat hadis yang lebih sahih. Tapi nggak tahu ya, mungkin bukan dilihat hadis yang lebih sahih, tapi dilihat kemungkinan nasakh mansukh kalau terjadi ta'arud. Bagaimana menjamaknya itu? Bihamli kullin minhuma ala halin, dengan menghamalkan menghamalkan itu? Bukan, itu menampungkan. Kalau ada mobil itu batu tuh diapain tuh? Dipikulkan. Dipikulkan. Bihamli kullin minhuma ala halin, dengan cara memikulkan tiap-tiap yang umum itu ala halin atas satu keadaan. Berarti nanti hadis yang satu pada satu keadaan, hadis yang lain pada keadaan yang lain, begitu. Misaluhu hadithu syarrus syuhudi alladzi yashhadu qabla ayyustashhada. Sejelek-jeleknya persaksian adalah syuhud, itu mungkin asyahid maknanya itu ya. Sejelek-jeleknya orang yang bersaksi, alladzi yashhadu, yaitu orang yang bersaksi qabla ayyustashhada, sebelum dia dipinta untuk bersaksi. Wa hadisu khairus syuhudi alladzi yashhadu qabla ayyustashhada. Dan hadis sebaik-baik saksi atau persaksian yaitu orang yang bersaksi sebelum dia dipinta untuk bersaksi. Nah, jadi yang jadi maudhu'nya apa? Yang jadi maudhu'nya itu bersaksi sebelum dipinta untuk bersaksi. Itu maudhu'nya. Hamalnya hukumnya ta'arud. Kata yang satu itu sebaik-baiknya persaksian, kata hadis yang lain itu sejelek-jeleknya persaksian. Nah, maka kita anggap dua-duanya hadis ini benar. Cuman benar dua-duanya nggak bisa kan kalau dalam satu keadaan. Nah, maka kita jadikan yang satu dalam satu keadaan, yang lain dalam keadaan yang lain. Jadi keadaannya ini yang difahami oleh mujtahid. Hadisnya mah umum. Fahumilal awwalu alama idza kana man lahu syahadatu aliman biha. Maka dipikulkanlah yang pertama itu atas keadaan apabila orang yang memiliki syahadah itu mengetahui terhadap syahadah itu. Wasani alama idza lam yakun aliman biha. Dan yang kedua apabila dia tidak mengetahui akan syahadah itu. Ini kemungkinan maknanya itu ada dua ya cara memahami ini. Yang memahami yang pertama itu kan kalau ada saksi, ada syahadah, berarti kan ada masyhud, ada yang disaksi. Nah, kalau yang disaksinya ini tahu bahwa dia saksi, kemudian dia tidak dipinta untuk bersaksi, maka jangan bersaksi. Kalau dia bersaksi, maka dia adalah sejelek-jeleknya persaksian. Kalau dia tahu, jadi si A nih, si A ini dipanggil sama qadhi, ya. Nah, si B ini dia punya persaksian yang memberatkan kepada si A. Nah, kemudian si A ini tidak ada saksi yang meringankan, tidak ada saksi yang memberatkan. Tiba-tiba dia meminta untuk bersaksi, tiba-tiba dia bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Itu sejelek-jeleknya. Nah, kalau misalkan sebaik-baiknya itu kalau bukan, kalau yang kedua itu dalam keadaan apabila dia mengetahui, maksudnya dia mengetahui bahwa si orang ini butuh kepada persaksian. Nah, itu cara memahami yang pertama tuh. Kalau cara memahami yang kedua, yang saya paham sekarang begitu ya, ini apabila si saksi ini dia persaksiannya ilmu. Yang kedua ini persaksiannya bukan ilmu. Yang seburuk-buruknya bukan ilmu, tapi yang sebaik-baiknya itu yang ilmu. Jadi yang
yang bukan ilmu belum dipinta bersaksi sudah bersaksi. Ya setahu saya sih kan begitu ya. Enggak dipinta jadi saksi. Kok setahu saya? Kalau yang satunya lagi mah dia tahu betul kepada keadaan itu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari teks ya, maka dipikulkanlah yang pertama itu atas keadaan apabila man lahu syahadatu, orang yang dia itu memiliki persaksian, aliman biha, dia mengetahui terhadap persaksian itu. Jadi yang mempunyai persaksiannya siapa ya? Si saksi ini. Wasani, dan yang kedua, alama atas keadaan idalam yakun aliman biha, apabila si yang punya saksi ini dia tidak mengetahui terhadap persaksian, berarti persaksiannya bukan ilmu tapi zon. Paham ya? Nah, yang kedua. Jadi yang kedua itu kan yang sebaik-baik ya. Wasani alama idalam yakun aliman biha. Nah, makanya ini gimana ya cara? Jadi ada dua cara memahaminya itu. Cuma ini contoh lah ya, nggak apa-apa. Wasani rawahu Muslimun bilafzi ala ukhbirukum bi khairi syuhud alladzi ya'ti bi syahadatihi qabla ayyas alaha. Dan yang kedua itu riwayatnya adalah riwayat Imam Muslim dengan lafaz ala tidakkah mau ukhbirukum, aku mengabarkan kepada kalian bi khairi syuhud, dengan persaksian yang sebaik-baiknya. Apa itu? Alladzi ya'ti bi syahadatihi, yaitu orang yang datang membawa persaksiannya qabla ayyas alaha, sebelum yang meminta saksi itu meminta kepada persaksian. Wal awwalu muttafaqun ala ma'nahu, dan yang pertama yaitu yang sejelek-jeleknya itu ya, muttafaqun ala ma'nahu itu disepakati atas maknanya fi hadisi, di dalam hadis, khairukum al-qurun khairukum al-qurunu qarni, sebaik-baik dari kalian pada kurun yaitu qarni, yaitu kurunku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Ila qaulihi tsumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla ayyustashhadu, kemudian akan ada setelah kalian itu suatu kaum yang mana mereka itu bersaksi sebelum dipinta bersaksi. Itu. Jadi kalau ada dua hukum, jadi hukum ini dia bukan hadis tapi diambil dari hadis. Ya. Berarti yang satu itu seburuk-buruknya persaksian adalah orang yang bersaksi sebelum dipinta, yang kedua itu sebaik-baik persaksian adalah orang yang sebelum dipinta bersaksi dia bersaksi. Nah itu nanti bagaimana caranya? Caranya itu diambil yang satu dalam satu keadaan, yang satu dalam keadaan yang lain. Makanya sama itu seperti di dalam Fatihah. Kalau saya sih senangnya di dalam Fatihah tuh nyebutin kan, dalam Fatihah itu ada yang bacaan imam, bacaan makmum, ada yang tidak ada sholat, maksudnya tidak ada rakaat bagi yang tidak membaca Fatihah. Kemudian apabila seseorang itu mendapati imam ruku maka dia dapat 1 rakaat. Ini kan berarti dalam keadaan Fatihah sebagai rukun rakaat, ini kan tanakud nih, ta'arud. Ya, yang satu tidak boleh tidak berarti harus. Begitu. Yang satu kalau bermakmum tidak. Yang satunya lagi, nah berarti sesuai dengan keadaan. Ya, kalau misalkan dia itu dalam keadaan menjadi makmum, itu tetap harus. Jadi yang berlakunya itu yang mana? Yang la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dengan itu berlakunya. Tapi apabila dia itu bermakmum dan tidak punya waktu untuk baca Fatihah, maka yang masuk bacaan imam, bacaan makmum begitu. Nah itu tarud. Wa in lam yumkinil jam'u, atau wa in lam yumkinil jam'u, dan apabila tidak mungkin menyatukan bainahuma, di antara dua nutuk itu, yutawaqqafu fihima, maka ditawakuf, jangan diamalkan pada keduanya. In lam yu'lamit tarikh, apabila tidak diketahui tanggalnya. Ini tidak bisa jam'un karena halnya sudah khusus. Yang tadi kan halnya umum. Berarti kita ambillah yang satu dalam satu keadaan, satu dalam keadaan yang lain. Nah kalau yang kedua ini nggak bisa dijamak karena mungkin halnya sudah khusus. Bagaimana caranya? Tawakuf saja, diam, jangan diamalkan, jangan dihukumi.
Jika itu pun jika tidak diketahui tarikh. Nanti kalau diketahui tarikhnya jadinya nasakh mansuh. Ila ayyazhara tarjihu ahadihima, sampai nampak tarjih salah satu di antara yang ta'arud ini. Mithaluhu qauluhu ta'ala, contohnya itu firman-Nya Allah Ta'ala, au ma malakat aimanuhum. Wa qauluhu ta'ala, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nah, jadi ini kan pernikahan ya, apa menjima. Ini adalah ayat tentang bolehnya menjima siapa. Nah, auma malakat aimanuhum itu adalah kebolehan menjima hamba sahaya. Secara umum berarti kan hamba sahaya mau yang bagaimanapun. Mau yang bagaimanapun tuh hamba sahayanya. Nah, tapi ada yang tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu menjamak, menyatukan di antara dua saudara perempuan. Nah, berarti maudhu'nya apa? Maudhu'nya itu adik kakak yang hamba sahaya. Ini maudhu'nya. Adik kakak yang hamba sahaya. Adik kakak yang hamba sahaya boleh dijima mutlaqan. Baik dia itu hamba sahaya atau bukan. Ya. Jadi baik dia itu adik kakak atau bukan. Yang pertama tuh, itu boleh dijima. Oke, itu boleh dijima berarti. Nah, sekarang ayat yang kedua, adik kakak itu tidak boleh dijima berbarengan. Baik dia itu hamba sahaya atau bukan. Ya. Jadi kan yang jadi masalah mana? Hamba sahaya yang adik kakak. Boleh tidak dibarengi itu dijimanya? Paham kan nih? Iya kan? Nah, itu permasalahannya di situ. Nah, fal awwalu yujawizu dzalika bimilkil yamin, maka yang pertama itu membolehkan dengan ilat apa? Kepemilikan hamba sahaya, watsani yuharrimu dzalik, sedangkan yang kedua mengharamkannya. Farujjihat tahrimu li annahu ahwatu, maka ditarjihlah yang mengharamkan karena dia itu lebih hati-hati. Jadi karena ini tidak ihtiyat, alasannya tidak bisa dijamak begitu. Gimana mau menjamaknya? Tanakut, tidak bisa pada satu hal dan pada hal yang lain nggak bisa, ini mah nggak ada. Gitu. Kita nggak boleh bikin hal sendiri. Ya, yang satu kalau sedang tidak liburan boleh. Yang satu kalau lagi liburan boleh ya. Kalau nggak lagi liburan nggak boleh kita bikin hal sendiri. Makanya ini mah mujtahid biar kita paham. Nah, jadi sudahlah diharamkan saja. Jadi mana yang tarjih? Yang tarjih itu yang tidak boleh adik kakak disatukan dengan apapun. Karena dia yang lebih hati-hati. Fa in ulimat tarikhun nusikhul mutaqaddamu bil mutaakhir. Dan maka apabila diketahui tarikhnya mana yang lebih dahulu datang, maka dinasahlah yang terdahulu dengan yang terakhir. Kama fi ayataya iddatil wafati wa ayatail musabarah. Sebagaimana di dalam dua ayat iddah orang yang meninggal dengan dua ayat musabaroh. Musabaroh itu yang menunggu itu selama setahun ya. Taqaddamatil arba' dan sudah sudah terdahulu al-arba'. Al-arba' itu apa maksudnya ya? Ya, maksudnya yang 4 itu sudah dijelaskan. Itu yang musabaroh kemarin kan? Yang musabaroh itu yang disuruh nunggu, yang satu itu iddah kan, jadi 4 bulan 10 hari. Yang satu lagi disuruh nunggu 1 tahun. Nah ini kan tanakut nih, orang yang ditinggal wafat sama suaminya jadi nunggunya berapa lama. Yang satu nyuruhnya itu 4 bulan 10 hari, yang satu nunggunya itu
1 tahun. 4 bulan, 3 bulan ya? 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Jadi bukan 4 bulan. Nah 100 hari berarti ya. Nah, itu kan 3 bulan 10 hari sama 1 tahun. Ini kan manakut nih. Nah cuman diketahui tarikh. Yang 1 tahun ini dia lebih dulu, yang lebih dulu. Yang 100 hari ini dia akhir. Makanya jadi kita suka ada 100 harian. Tete nangap. Waduh. Situ. Jadi lainan naon teh keur nyirian rana. Sabaraha poena cenah euy? 100. Keur pamageta bae. Kan geus nyirian. Kan geus nyirian gitu. Eta cenah babaturan urang ka sabaraha poena. Itu udah keberapa hari itu? Oge teu daya. Atuh saacan maot ke bios. Tong pelora geus maot, saacan maot ke geus bios. Heeh. Pakai jeung riweuh-riweuh teh. Coba enggak ada iddah ya, sebelum istrinya meninggal udah bisa kawin lagi. Ngapain pusing-pusing? Ngan lamun aya keneh pamajikan kahijina disumputkeun. Disemunyiin dulu gitu. Kalau udah 100 hari baru dikeluarin. Kawin karana di dinya lain. Tinggal di skeneh ku aing. Bisa karana gitu bukan budak tilu kan. Kalau cerainya itu, kalau dia itu cerai hidup itu 3 kali kuru, salah kuru. Jadi 3 kali suci begitu. Kalau mati ya ini 3 bulan 4 bulan. Salah satu asyhurin wa asyra itu 3 bulan 10 hari ya. 3 bulan bukan 4 bulan. 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari itu kalau yang mati. Fa'in ulimat tarikhu nusihol mutaqaddam bil mutaakhir wa kadza in kana khosaini. Demikian pula apabila keduanya khusus. Maksudnya kan ta'arud itu kan satu umum begitu ya. Ini kan umum kepada semua adik kakak begitu. Ini umum kepada semua adik kakak. Jadi adik kakak itu umum semuanya boleh dijima jika dia hamba sahaya. Ya, yang ini umum tidak boleh mutlakon kepada adik kakak yang hamba sahaya. Jadi keumumannya itu di mana? Keumumannya itu hukum tidak boleh dijima. Tidak boleh jima kepada seluruh hamba sahaya, berarti termasuk di situ adik kakak, ya. Kemudian haram menjima adik kakak, umum berarti yang umumnya itu kena ke adik kakaknya ini, gitu. Ukhtain itu. Nah, maka dalam keadaan si adik kakak ini dia itu hamba sahaya, hukumnya yang mana? Apakah boleh dijima atau tidak secara bersamaan? Wa kadza in kana khosaini, demikian pula apabila kedua-duanya khusus, ai fa in amkanal jam'u atau amkanal jam'a ya. Ini jam'u. Fa in amkanal jam'u bainahuma, apabila memungkinkan jama', maksudnya disatukan keduanya, jumi'a, maka disatukan. Kama fi hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a wa ghasala rijlaihi. Sebagaimana di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu berwudu dan membasuh kedua kakinya. Wa hadza masyhurun fi shahihaini wa ghairihima, dan hadis ini masyhur pada Sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Wa hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a wa rasyal ma'a ala qidamai, bahwa beliau itu berwudu dan memercikkan air ke atas kedua kakinya. Wa huma fin na'laini, dan keduanya itu ada di dalam sendal kedua kaki Rasulullah yang mulia itu. Rawahu an-Nasa'i wa Baihaqi wa ghairuhuma, meriwayatkan itu an-Nasa'i, Baihaqi dan selain keduanya. Nah, jadi khusus
kepada kaki. Kaki tatkala berwudu. Yang satu itu hukumnya dibasuh, yang satu hukumnya diperciki. Fajumi'a bainahuma, maka dijamak keduanya bi anna rasya fi halit tajdid lima fi ba'dit turuq inna hadza wudu'u man lam yahdas. Man lam hadasa yahdasu, man lam yahdas. Fajumi'a bainahuma, maka dijamaklah keduanya bahwa memercikan itu dalam keadaan tajdid wudu. Karena kalau misalkan kita ngambil umum ya, ini kaki itu waktu wudu gimana? Apa dibasuh, apa diperciki? Nah, kan bisa dijamak begitu. Kalau dalam keadaan wudu baru, ya ghuslun. Kalau dalam keadaan tajdid wudu, berarti diperciki. Dan itu ada penguatnya apa? Inna hadza wudu'u man lam yahdas. Ini adalah wudu orang yang tidak berhadas. Berarti tajdid wudu. Wa in lam yumkinil jam'u bainahuma, dan apabila tidak memungkinkan apa? Menjamak di antara kedua yang khusus itu, walam yu'lamit tarikhu, dan tidak diketahui tanggal, yutawaqqafu fihima, maka ditawakufkan pada kedua nutuk tersebut ila zuhuri murajjihin li ahadihima, sampai nampak adanya murajjih bagi salah satu di antara keduanya. Nah, tungguin aja ya, ngaji lagi. Ini nggak ada murajjih gimana? Ya udah, apa mujtahid itu disuruh diam dulu, nunggu gitu, jangan langsung ngeluarin ini, enggak mujtahid. Makanya para ulama kita dulu begitu, belajar terus, mencari terus. Oh ini kok ada tanakud nih, tunggu aja dulu sampai ada murajjihnya. Misaluhu maja'a annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila amma yahillu lirrajuli min imro'atihi wa hiya haidun. Contohnya itu apa? Hadis yang datang kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya mengenai apa yang halal bagi seorang laki-laki dari istri-istrinya apabila dia sedang haid. Nah, kalau sedang haid apa yang boleh dilakukan ya Rasulullah? Faqala ma fauqal izar. Semua yang di atas samping. Di atas samping berarti dari pusar ke atas. Ya, itu boleh tuh. Kumahakeun cara nak komadinya. Cuman itu halal begitu ya. Dan itu halal. Harek liang kalau yang di bawah itu nggak boleh ya. Berarti yang di bawah itu mutlakon nggak boleh itu ya. Gesek-gesek pakai bitis kan nggak boleh, berarti gesek-gesek pakai kaki nggak boleh, tapi kalau gesek-gesek pakai susu boleh. Ya kan lagi gitu ngejelasinnya. Mafaqul izar wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala isna'u kulla syai'in illa nikah. Tapi di dalam hadis yang lain ada yang mengatakan perbuatlah semua perkara kecuali apa? Memasukkan itu saja yang nggak boleh. Nah, berarti kan tanakut nih sama yang mana? Sama yang di bawah. Nah, jadi gesek-gesek paha itu boleh apa enggak tuh gesek-gesek paha? Ya. Atau pegang-pegang paha itu boleh atau tidak? Karena dalam satu hadis dikatakan itu tidak boleh, karena yang dihalal itu mafauqul izar. Pada hadis yang lain disebutkan boleh. Fata'arodo fihi, maka ta'arudlah pada apa? Pada yang di bawah izar. Ya, ping-ping itu. Farajaha ba'duhum at-tahrima ihtiyaton, maka sebagian mentarjih haram ihtiyaton, untuk hati-hati. Jadi murajihnya apa? Hati-hati saja sudah. Hari hati-hati, murajih bukan yang murajih. Karena tarjih yang lain tidak ada. Gitu. Makanya tarjihnya ulama mah beda sama kita. Ya. Warajjaha ba'duhum al-hilla li'annahu al-aslu fil mankuhat. Fil mankuhati. Tapi sebagian lagi mentarjih halal. Kenapa? Karena dia dikembalikan kepada hukum asal. Nah, ini kan kalau misalkan diketahui tarikhnya jelas. Kalau diketahui tarikhnya, mana yang boleh mafauqul izar. Setelah itu semuanya, berarti kan semuanya tuh jelas. Nah ini mah nggak jelas, ini mana yang lebih dahulu? Apa pengharaman tahtal izar, yang di bawah izar? Apa lebih dahulu yang penghalalan? Boleh. Kalau dulu penghalalan berarti tahtal izar jadi nasih, itu jadi mansuh.
Kalau tidak sebaliknya. Makanya karena tidak diketahui, maka yang satu melihat itu ihtiyaton, yang satu melihat kembali kepada hukum asal. Begitu. Jadi hilaflah di sini siapa? Ulama. Kapelong pokoknya nu beukina naon. Kadinya merenya murojehna teh. Da leutik. Lalohor banyak tapi ping-ping teh busuk kau. Ya kalau ping-ping cenah orang mah. Cenah. Teu kadempet ku luhur mah teu leutik. Wa in ulimat tarikhu. Dan apabila tarikhnya itu diketahui, nusikhol mutaqaddam bil mutaakhir, maka dinasah yang terdahulu dengan yang terakhir, kama taqaddama fi hadithi ziyaratil kubur, sebagaimana yang telah lalu di dalam hadis ziyaratul kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Begitu. Dulu kami itu telah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarah saja. Wathani khosun bin nisa'i amun salahnya. Lewat satu ini, nah ini. Wa in kana ahaduhuma aman wal akharu khassan, dan apabila salah satu dari keduanya umum dan yang lain khusus, fa yukhassul amu bil khass, maka yang am ditakhsis dengan yang khas. Katakhsis hadis sahihain seperti mentakhsis hadis sahihain ini. Fi masaqatis sama ul usyur. Di dalam apa-apa yang dikasih air oleh langit, maka ada 1/10-nya. Bihadisihima, dengan hadis keduanya yaitu sahihain, laisa fi maduna khamsati ausaqin shadaqatun. Tidak adalah di bawah 5 wasak itu apa? Sedekah. Ini ta'arud nih. Gimana ta'arudnya nih? Yang satu umum, yang satu khusus. Jelas ini mah. Yang satu umum, satu Satu umum, apa? Fi masaqatis sama ul usyur. Umum berlaku pada semua yang diairi oleh langit. Maksudnya yang tidak dibayar begitu air hujan. Berarti ini baik 1 wasak atau lebih, ya baik 5 wasak atau kurang begitu, baik 5 wasak atau kurang, maka wajib 1/10-nya. Nah, berarti kan umum tuh mau segimanapun harus 1/10. Kalau misalkan panen bonteng 1, ya tek 1/10 kasih itu. Kalau ini hasil air hujan, karena umum. Nah, yang ini tidak ada pada pertanian, itu kira-kiranya biar cepat. Tidak ada pada pertanian itu yang di bawah 5 wasak, sedekah apa? Zakat. Umum, baik itu diairi dengan air ledang atau diairi dengan air hujan. Nah, berarti yang jadi masalah mana? Yang jadi masalah itu yang 5 wasak yang pakai air ledang. 5 wasak pakai air hujan, yang tidak pakai biaya tuh. 5 wasak yang ini mana? Nah, karena 5 wasak yang ini dia tadi kena oleh yang umum, yaitu 1/10, sedangkan ini kena yang khusus, maka yang khusus yang diambil. Paham? Ya. Ya, ini kan khusus nih. 5 wasak khusus, tidak ada zakat khusus. Itu umum kenanya, maka yang umum ditakhsis. Paham? Liur detiknya. Rada jelimetnya. Iya, maksudnya ini yang susah. Yang am ditakhsis sama yang sama jelas itu mah. Jadi mana yang amnya? Ini kan taklilnya tuh. Mana yang amnya? Yang amnya itu dia diairi dengan air hujan. Karena dia kan umum, baik 5 wasak atau bukan. Kan begitu. Jadi di atas atau di bawahnya tuh. Jadi umum. Yang mana 5 wasak kena di situ. Paham ya? Kan nggak ada kata-kata 5 wasak tuh. Jadi umum aja ini mah. 1 sampai tidak terhingga. 1 biji aja sama tuh. Umum. Iya kan? Ini kena yang 5 wasak ke bawah khusus tuh. Sama tidak ada zakat. Maka yang umum ditakhsis. Dan itu mah umum tadi kenanya juga. Gitu. Paham ya? Wa in kana kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khassan min wajhin akhar fa yukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar.
Dan apabila tiap-tiap dari keduanya, yang apa tiap-tiap dari keduanya itu, yang umum dan yang khusus, aman min wajhin, umum dari wajah satu sisi, wa khossan min wajhin akhar, dan khusus pada sisi yang lain, fa yukhassu umumu kulli wahidin, maka ditakhsislah keumuman tiap-tiap dari yang umum itu bi khususil akhar, dengan kekhususan yang lain, bi ayyum kina dzalik, apabila memungkinkan untuk melaksanakan hal tersebut. Ini yang paling susah kan? Ya, ini umum. Ini umum ada khusus, ini umum ada khusus. Yang umum yang ini ditaksis sama yang khusus di sini, yang umum di sini ditaksis sama yang khusus di sini. Jadi silang tuh nanti begitu. Nah, contohnya mithaluhu haditsu Abi Dawud wa ghairi. Contohnya itu hadis Abu Dawud dan selainnya. Idza balaghal ma'u qullatain fa innahu la yanjisu. Apabila air sampai 2 kulah, maka air itu tidak akan jadi najis. Berarti umum kan? Umum. Kemana umum itu kenanya? Dalam semua keadaan, baik berubah sifatnya atau tidak. Ya. Jadi apabila air itu sampai 2 kulah, maka dia tidak akan jadi najis, baik berubah sifatnya atau tidak. Tuh. Berarti umum. Hukum tidak najis khusus kepada 2 kulah, umum pada sifat. Paham? Tidak akan berubah jadi najis, umum pada khusus pada 2 kulah, umum pada semua sifat. Paham? Nah, berarti kan yang umumnya semua sifat tuh nggak berubah atau tidak umumnya. Taksisnya 2 kulah atau lebih, itu khususnya tuh. Jadi hukum tidak berubah, umum kepada 2 kulah, khusus kepada 2 kulah lebih, umum di dalam sifat. Ma'a hadis Ibnu Majah beserta hadis Ibnu Majah wa ghairi dan selainnya, al-ma'u la yanjusu syai'un illa al-ma'u la yunajjisuhu syai'un, bahwa air itu tidak akan menajiskannya satu perkara pun, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launih, kecuali apa-apa yang mengalahkan atas baunya, rasanya dan warnanya. Berarti perubahan sifat. Berarti apa? Berarti hukum tidak najis ini khusus kepada tidak berubah sifat, umum kepada semua ukuran, umum, enggak dikoyi dengan 2 kulah. Paham ya? Ayo. Lihat. Benar masa jelas dah. Saya masa jelas dah. Kalah itu gitu, kalah. Jadi begini, lihat dulu ya, lihat dulu nih. Jadi yang satu nih, jika air 2 kulah, maka dia itu tidak akan najis. Paham? Berarti kan, ya itu kan umum, udah nggak disebutin tuh dalam hadisnya. Berarti apa? Hukum tidak akan jadi najis khusus kepada 2 kulah, umum pada semua sifat. Mau berubah atau tidak? Paham? Umum pada semua sifat, baik berubah atau tidak. Kan dari hadis itu kan begitu. Paham? Sekarang, air itu, ada hadis lagi, air itu dia tidak akan menjadi najis kecuali apabila berubah salah satu dari sifatnya itu. Paham? Berarti hukum tidak berubah najis, hukum tidak berubah najis, ini umum pada semua ukuran, khusus pada yang tidak berubah sifat. Hukum tidak najis itu, jadi kan hukumnya sama-sama tidak najis nih. Paham nggak? La yunajjisuhu syai'un. Belum tertawa. Aduh. Nah gini, sekali lagi ya. Sekali lagi.
Air itu apabila dia sampai 2 kulah, maka dia tidak akan dinajiskan oleh sesuatu apapun. Selesai kan di situ? 2 kulah itu. Dalam keadaan apapun, begitu. Ya. Oke, gini lihat nih. Kalau ada hadis kayak gini, kamu lihat hukumnya apa? Hukumnya itu tidak akan menajiskan, berarti suci. Iya kan? Berarti hukum suci itu kena kepada 2 kulah secara khusus, tapi umum pada sifat. Khusus 2 kulah kan? Kan kalau misalkan di bawah 2 kulah berarti tidak suci. Ya, jadi suci selamanya tidak berubah hukum lah begitu. Suci selamanya itu kena kepada 2 kulah. Suci selamanya itu. Khusus kan? Umum pada seluruh sifat, mau berubah mau enggak. Berarti kan kalau 2 kulah kena air pipi sampai bau hangsur. Menurut hadis ini mah tetap suci. Paham? Karena tidak ada hadis yang lain. Menurut hadis ini doang satu. Nah, sekarang ada hadis yang lain. Apabila air itu dia tidak akan berubah menjadi najis selama tidak berubah sifat. Berarti suci selamanya itu umum kepada seluruh ukuran. Mau 2 kulah mau kurang. Paham? Khusus kepada tidak berubah sifat. Tadi kan tidak berubah sifatnya umum tuh. Ukurannya khusus. Ini ukurannya umum, berubah sifatnya khusus. Nah, paham? Jadi yang jadi mahmul yang mana? Yang jadi pertanyaan itu yang 2 kulah apabila berubah sifat, yang kurang dari 2 kulah apabila tidak berubah sifat. Itu yang jadi pertanyaannya. Karena ta'arud kepada dua-duanya ini. Kalau menurut hadis yang ini, ya 2 kulah berubah sifat menurut hadis yang ini, karena dia umum kesuciannya, tidak berubah hukumnya. Kalau menurut yang ini khususnya berubah hukumnya. Kalau kurang dari 2 kulah kena najis, tidak berubah sifatnya, ini tetap suci menurut hadis yang ini. Tapi menurut yang ini jadi najis. Paham sekarang? Nah, aing mah geus jelas ge kumaha. Maka yang umum di sini, apa yang umum di sini? Yang umum di sini adalah perubahan sifat. Ditaksis sama yang ini. Yang khususkan kepada sifat berubah ditaksis. Yang umum di sini ukuran ditaksis sama ini. Jadi kalau 2 kulah selama tidak berubah sifat suci. Kalau kurang dari 2 kulah meskipun tidak berubah sifat najis. Paham? Oh, asa jelas. Asa jelas. Baru itu ditulis itu jelas. Ayo lama ini jelas, sejelas. Itu paham? Nah, alhamdulillah. Awas jelas ke pohon deh. Soalnya contoh ini mah terus nanti, ya. Fa in lam yumkin takhsisu umumi kullin minhuma bi khususil akhar, ihtija ila tarjihi bainahuma fi ma ta'arada fihi. Dan apabila tidak mungkin mentaksis yang umum tiap-tiap dari keduanya dengan khusus yang lain, maka dibutuhkanlah kepada tarjih di antara keduanya fi ma ta'arada fihi, pada yang ta'arudnya. Ya, jadi pada yang ta'arudnya di apa? Ditaksis. Mithaluhu hadisul Bukhari, contohnya hadis Imam Bukhari. Man badala dainahu faqtuluh, man badala dinahu, man dainahu. Sing sanu milahkeun hutangna. Ayo bahasa Arab begitu ya. Man badala dainahu, barang siapa yang memindahkan hutangnya faqtuluh, maka bunuhlah dia. Salah maca saeutik we. Man badala dinahu, barang siapa yang mengganti agamanya faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Jadi orang yang murtad bunuh, begitu. Ini kan hukum ya, hukum kepada pemerintah. Wa haditsu sahihain, dan hadis sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang membunuh perempuan. Oke. Berarti yang pertama itu dia umum baik kepada perempuan atau tidak dalam keadaan dia murtad. Ya, jadi yang jadi case-nya apa? Yang jadi case itu perempuan murtad. Ini case-nya tuh. Perempuan murtad ini bagaimana? Nah, dilihat dari keumuman hadis, karena perempuan murtad ini perempuan,
Karena perempuan murtad ini murtad, jadi kan kumpul pada satu keadaan nih, perempuan yang murtad. Kalau laki-laki murtad mah udah udah itu mah udah nggak ada aling-aling, udah pencit saja begitu. Kalau laki-laki yang murtad, ini mah perempuan yang murtad. Karena yang laki-laki murtad mah udah kena langsung tuh sama keumuman hadis itu. Nah, ini nih si perempuan yang murtad. Kemurtadannya menjadikan dia harus dibunuh. Karena membunuh ini umum kepada semua yang murtad. Keperempuanannya menjadikan dia tidak boleh dibunuh. Iya kan? Pada afrod yang ini. Paham? Nah, ya awewe murtad guru dikumakan. Nah, jadi si Gurgam sama si Kumaila teh beda. Beda itu ya. Beda nggak hukumannya, pusing dulu bentar nih, ini gimana nih? Ini apa sama apa enggak begitu? Ini Syafi'iyah beda-beda pendapat dulu gitu. Ya, maksud saya orang macam Guru Gembong sama orang macam Kumaila itu. Nah, pada tadi teh wah ini bahayain. Nah, sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa fal awalu amun fir rijali wan nisa khosun bi ahli riddah. Wasani khosun bin nisa'i amun bil harbiyati wal murtadat. Dan yang kedua itu dia khusus pada perempuan, umum pada harbi dan murtad. Harbi pun sama. Ya. Kafir harbi perempuan boleh dibunuh atau tidak begitu. Ya, itu kan nanti ada perbedaan. Fata'arodo fil murtadah, maka ta'arudlah fil murtadah pada yang murtad. Tuktalu amla, apakah dibunuh atau tidak. Warrojihu annahu tuktalu. Yang rojih dia dibunuh. Cuman asal itu ta'arud tidak ada murojih. Ya. Cuman kalau para ulama sudah ketemu tarjihnya apa? Tuktal, dia dibunuh juga. Gitu. Nah, dengan apa? Ya, dengan asal, hukum asal. Itu umum. Jadi yang umum roji begitu. Kembali ke asal, yang umum roji ya. Yang khususnya marjuh. Ada pertanyaan? Oh tahu ulama hadis mah? Tahu? Ada pokoknya mah canggih we. Jadi kalau kita itu lihat ulama hadis, canggih mereka itu bisa tahu hadis ini lebih dahulu daripada ini. Minimal ada zon. Kalau kita mah nggak ada zon, kalau kita mah tebak-tebakan. Kalau mereka itu ada yang sampai derajat qat'i, ada yang zon, ghalabatu zon, ada yang zon kuat. Begitu. Kita mah nggak bakalan bisa. Mau bisa orang nggak bakalan bisa. Kita mah harus ada tanggalnya kan ya. Innamal amalu binniyat tanggal segini. Emangnya diary. Dulu tuh nggak serapi itu. Ya. Jadi kalau ulama hadis tahu. Ada lagi pertanyaan? Cung. Ada pertanyaan lagi? Ada. Salat dulu ya. Allahu a'lam bissawab.